We haven't, I haven't reminded you about practice, visualizations and all that. There's some short, I have, we learned many times, many of you learned in the past, but let me remind you some more like, when we are reading on page 4, so that time is your chance to contemplate or think about refuge and Bodhicitta, going refuge to the 3 jewels and 3 roots, and then contemplating on Bodhicitta means I wanted to achieve Buddhahood for benefit of all sentient beings, thinking on that. And when page 4 in reading, but then if you miss that, then you missed, you cannot think that part anymore, because next you have to think something else. So when during one page your mind is distracted thinking something else, then you miss that part. And then later you can you have to continue go with your mind thinking, so go along with the reading practice. So that's all. Then when you are reading on page 5, you visualize Avalokiteshvara above of your head in a space facing front like this. You don't visualize the picture or Rupang statue, but you visualize the real one. Now it's easy, maybe you can ask AI to create one. No, but the first is there's a letter Shri. Shri means there's letter Shri in the back of the book in the center, right? So Shri appears, and then there's the Shri itself is the essence at the syllable, seed syllable. So it's this Shri is the generation of Avalokiteshvara. So, and then the Shri, let's make it short, is the Shri transform into the whole, complete Avalokiteshvara. Yeah. And so Avalokiteshvara above of your head, and what Avalokiteshvara look like, there's the Avalokiteshvara, white color, 1 head, 4 hands, 2 legs, sitting on the lotus flower, and adorned with jewels and ornaments, and actually each has its meaning, including there's a deer skin, right? Wearing deer skin means, for example, I think like deer skin. Deer is the wild. I think, if I'm not wrong, a wild animal that especially has to be very vigilant, mindfulness all the time. Otherwise, just carelessly thinking something and then distracted, then somebody will attack and eat them, right? There's so many predators will attack them, so they're always very vigilant awareness, very aware. So this meaning here that maybe represents mindfulness, applied the practitioner, applied mindfulness. And then 4 arms, of course, represent 4 immeasurable, and so on. Every aspect has this meaning, anyway. So you visualize, anyway, those meanings you understand or not understand. You visualize Avalokiteshvara above of your head. It's clearly there, but at the same time also not really truly exists. Like you look into mirror, you see yourself into the mirror, clearly there, but at the same time it's never there as well, because the mirror, the reflection of yourself is not inside the mirror, not some outside the mirror, not somewhere between there, but at the same time can be also
existed. So the Avalokiteshvara deity appearance, presence is something similar like that, not above of your head. Then once the page where, that is so try to think clear and even more important is a focus on that, no distraction. So that is the same. Also that function works the same as shamatha meditation. Sometimes shamatha meditation we use a particular object to focus, not mind distracted, right? So this one is like it functions as a result as a shamatha meditation, but it's more than shamatha meditation. But and that includes the serves the purpose of shamatha meditation. So you have to single-pointedly focus on that every aspect, and sometimes you can focus on the whole body of Avalokiteshvara, and sometimes you can focus on special parts of the body of Avalokiteshvara, like a face or forearms, like that. And okay, then after that page, when Avalokiteshvara is visualized, then there's pay homage. Page this one. Oh yeah, page 8. Then when you the reading, and then you Avalokiteshvara, presence of Avalokiteshvara above your head, and all sentient beings are surrounding you, and then you lead or represent all sentient beings and pay homage to the Avalokiteshvara, the most powerful and the manifestation of embodiment of all Buddha's compassion. You pay homage, and then you pay read 3 times. Page 9. Page 9 to down the page. Page 14 is 7 branch prayers. So that time you again you follow the reading. Similarly, if you Avalokiteshvara, the embodiment of all Buddha's compassion, the powerful Buddha is invited, or its presence up there, then you first pay homage, and then after that you doing making offerings, and if we have done wrong in the past, then making confession, and so on. Those are the 7 branch. Means 7 points, or 7 things that you making offerings and making confession, rejoice, and so on. Anyway, 7 points. After that, there's page 14 to until page page 20. Page 24 is this is part that additional part written by Kunchen Pema Kabut, that this way that we can this is then with the Avalokiteshvara, presence of Avalokiteshvara, we are contemplating or meditating on a compassion towards all sentient beings or sentient beings of the 6 realms. So that's the same thing. And only say sentient beings, all sentient beings, sometimes its mind is blank. We need to be a little bit more detailed, like separate the humans, animals. Why need to feel compassion? Because of thinking of their problems and the sufferings. And also, if you practice Avalokiteshvara,
reciting Om Mani Padme Hum, there's a solution for the problems, and we can help oneself and also help others. So thinking that compassion towards 6 ascended beings from 6 realms. And then page 25, Avalokiteshvara, now above of your head, is pleased with your all that prayers and meditation, and then shooting some like a blessing light, power of blessing light comes to you, and then yourself also turn purified. Yourself is purified. Our deluded mind and body and all that, body, mind, speech is purified, and then become if our body, mind, speech is purified, then become like a what? Become like appears like Avalokiteshvara, same like Avalokiteshvara. So you can imagine yourself as your Buddha nature, pure part of your Buddha nature is appearing as like Avalokiteshvara, as a form of Avalokiteshvara. So with that, now page 26. Yeah, 26, the reciting Om Mani Padme Hum, and then yours above is Avalokiteshvara, like this, and then yourself also Avalokiteshvara appears as Avalokiteshvara. And then recite Om Mani Padme Hum. Then Avalokiteshvara, inside Avalokiteshvara, you don't have to think organs and all that, heart, intestines, and all that, but inside Avalokiteshvara you can think of this space. In the space there's a lotus flower here. Top of lotus flower, then this a 6 petal, and then lotus flower. The center is the Sri, letter T standing here. That's the back side of the book cover, right? Then Om is here, like the Om is in front. Mani Padme Hum, like that thing. And then from this, this letter, there's an infinite light comes out, go to the infinite realms of different Buddha's realms, and this light turn into all kind of wonderful offerings, whatever you can imagine, infinite offerings, and to each Buddha presenting, like making offerings, Buddha and Bodhisattvas, and then Buddha and Bodhisattvas, you get Buddha and Bodhisattvas attention, and they place, and then they send back kind of blessings in the form of light, comes back infinite. So from infinite Buddhas, the blessings, infinite light comes and dissolve into yourself, and you can imagine you purified, all the purified and infinite, the kind of the punya, sonam, and the yishe, jhana or prajna is cultivated, accumulated. And then now second time this light shoots, again the light comes out, not goes towards the Buddhas, but this time goes to 6 realms of sentient beings, and touching to all the sentient beings, each of them, and then liberating, relieving their problems and the sufferings, like that. While you are reciting Om Mani Padme Hum, you think like that, and then you can think like that. Meditate. There's meditating on that, and then when we stop the recitation in the conclusion page, there's 25. On page 27. Page 27. Now all the sentient beings and the environment, everything, actually they also
kind of dissolve in form of light and dissolve into the Avalokiteshvara above your head. Avalokiteshvara also can the form of turn into form of light, dissolve into oneself. Now oneself also form of light dissolve into the letter in oneself that's inside heart, right? Om Mani Padme Hum, and the Om Mani Padme Hum dissolve into the center, the letter C, and the letter C. This one, and then start from a bottom to become smaller and smaller, and then only there's a piece of like a hair is in there, and you can use that for some time to meditate the object of meditation, and even that is disappear. Then only there's clarity and vastness of the nature of mind awareness. Nature of mind doesn't have a location or color or form or duality, kind of aspect, right? But it's all the time a primordial true nature of oneself. It's all the time there, and so try to experience with that. You meditate there as long as you can. That is, we sit in a group practice for a few minutes, depend on time. So that is until there. Before version is called a creation stage in Tantra practice, and then this later dissolution, and after dissolution meditating part is completion stage. And when that is done, usually we ring a bell. Then you can imagine you appear as reappear as also true arm, like a generation, like that. And then after that we do the dedication prayers, and then you go home, right? Go home. Go home, and then don't forget at all. They still think this on Sunday's practice have to get influence on the whole week long, and sometimes think of that including refuge, bodhicitta, and then impermanence, and all things that just like this practice, illusional, not truly existed, but it's that kind of thing, and mindfulness, and most importantly then the compassion part, all that have to remind it, influence, not totally abandon. And then if in short is then remember Avalokiteshvara, the most powerful the embodiment of all Buddha's compassion, and that remembered in when things are going well in your life, or when things are going rough, tough, any kind of a situation, doesn't matter, all that is changes, but then you remembered the practice, and so that get influence, continue carry on, and then about 5 or 6 days, then this practice is the influence is becoming weaker and weaker. You need to renew. So next Sunday you have to come back and practice again. Okay, that's. Jadi tentang hal ini pernah dijelaskan beberapa kali, namun Rinpoche Puji hanya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pada saat kita melakukan latihan Avalokiteshvara ini. Jadi ketika kita membacakan pada halaman 4, ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan tentang pelindungan dan bodhicitta. Jadi pada halaman 4 ketika kita membaca, kita pergi berlindung kepada 3 permata dan ketiga akar. Setelah itu kita merenungkan tentang bodhicitta. Bodhicitta adalah sebuah batin yang ingin mencapai kebuddhaan
untuk memberi manfaat atau membantu semua makhluk hidup. Jadi pada halaman 4 ketika kita membacanya, inilah yang kita pikirkan, inilah yang kita renungkan. Jadi kalau misalnya kita terganggu, kita lalai, terganggu, kita tidak fokus, maka sudah lewat momennya. Kita tidak bisa memikirkan hal ini lagi di bagian selanjutnya, karena di bagian-bagian selanjutnya itu ada hal-hal lain lagi yang perlu kita pikirkan. Jadi usahakan agar kita tetap sebisa mungkin mempertahankan perhatian kita agar kita tidak terganggu. Jadi ketika kita membacakan teks ini, sambil kita membacakan, batin kita itu berjalan beriringan dengan apa yang kita baca. Nah, pada halaman 5 itu adalah kita memvisualisasikan atau membayangkan Avalokitesvara berada di atas kepala kita. Jadi Avalokitesvara ini bukan sesuatu yang seperti merujuk seperti daging, tubuh yang memiliki daging seperti kita ya. Nah, sekarang zamannya AI, jadi mungkin kalau teman-teman mau coba minta AI buat gambar Avalokitesvara itu mungkin bisa ya sekarang. Nah, jadi pertama-tama kita membayangkan ada suku kata atau huruf Shi. Jadi huruf Shi ini kita bisa lihat di belakang buku kita, itu yang ada bagian tengah warna kuning, itu ada suku kata Shi. Jadi kita bayangkan suku kata Shi ini muncul di atas kepala kita. Jadi sebenarnya Shi ini apa sih? Shi ini merupakan esensi dari 6 suku kata Om Mani Padme Hum, atau bisa kita katakan Shi ini adalah esensi dari Chenrezig, atau bisa kita katakan Shi ini adalah Chenrezig atau Avalokitesvara itu sendiri. Nah, jadi kita membayangkan suku kata Shi ini bertransformasi, berubah menjadi tubuh Avalokitesvara secara keseluruhan. Jadi kita bayangkan Avalokitesvara berada di atas kepala kita seperti itu. Nah, kemudian Avalokitesvara sendiri memiliki tubuhnya seperti apa? Tubuhnya memiliki 4 lengan, 2 kaki, dan duduk di atas bunga teratai dan dihiasi dengan berbagai perhiasan-perhiasan yang indah. Jadi sebenarnya masing-masing dari elemen atau perwujudan atau penampilan ini ada maknanya. Misalnya contoh, ada dikatakan bahwa Avalokitesvara dihiasi dengan jubah rusa. Nah, mengapa rusa? Jadi rusa ini kan seperti binatang atau hewan yang liar, yang tinggal di hutan-hutan sendirian. Jadi bagi seekor rusa itu perlu untuk memiliki sebuah kewaspadaan yang hebat, sebuah perhatian yang hebat agar bisa selalu waspada dimanapun dia pergi. Kalau tidak waspada, kalau tidak hati-hati, maka nanti pemburu bisa datang dan membunuh dan memakannya. Nah, oleh sebab itu rusa itu digambarkan sebagai simbol atau lambang dari kesadaran. Jadi ini artinya kita perlu untuk menerapkan kesadaran atau perhatian penuh. Nah, jadi seperti ini ada maknanya sebenarnya. Kemudian ada 4 lengan. 4 lengan ini artinya apa? Artinya melambangkan 4 sifat tanpa batas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing aspek itu sebenarnya ada artinya. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau misalnya artinya itu dipahami atau tidak dipahami, tidak masalah juga sebenarnya. Teman-teman kita bisa memvisualisasikan Avalokitesvara dengan jelas di atas kepala kita saja. Itu juga sudah cukup sebenarnya. Dan pada saat yang sama, kita juga perlu memahami bahwa Avalokitesvara yang berada di atas kepala kita itu tidaklah benar-benar nyata adanya. Ini seperti kita melihat diri kita di depan kaca, di depan cermin. Ketika kita melihat diri kita di depan cermin, kita melihat diri kita ada di sana. Tapi pada saat yang sama, itu bukan benar-benar nyata diri kita, ya kan? Nah, kira-kira seperti itulah ketika kita melihat Avalokitesvara.
tidak benar-benar nyata adanya. Jadi coba kita untuk berpikir seperti ini dengan jelas saat kita melakukan. Yang paling penting adalah kita perlu fokus. Jadi ini sama seperti meditasi samatha. Ketika kita meditasi samatha, biasanya kan kita menggunakan suatu objek untuk batin kita bisa berlatih fokus ke sana. Sama juga ketika kita membaca, mengikuti setiap maknanya dari apa yang kita baca, sebenarnya kita sedang melakukan meditasi samatha. Namun bedanya yang kita lakukan ini bukan hanya meditasi samatha saja, namun melampaui lebih dari meditasi samatha. Jadi terkadang kita bisa fokus pada keseluruhan tubuh Avalokitesvara ketika kita membacanya, membayangkannya. Terkadang juga kita bisa fokus pada beberapa bagian saja dari tubuh Avalokitesvara seperti wajah atau 4 lengan dan sebagainya. Dan itu halaman 5. Kemudian halaman 8. Halaman 8 ini adalah kita kita memberi penghormatan kepada Avalokitesvara. Jadi ketika kita membacanya, kita membayangkan bahwa Avalokitesvara berada di atas kepala kita dan kita dikelilingi oleh semua makhluk hidup yang jumlahnya banyak sekali, dan kita membayangkan diri kita itu memimpin semua makhluk hidup dan mewakili semua makhluk hidup untuk memberi penghormatan kepada Avalokitesvara. Jadi di mana Avalokitesvara merupakan manifestasi atau perwujudan yang paling hebat dari welas asih semua Buddha. Dan dengan cara itu kita membaca halaman 9 sebanyak 3 kali. Maaf, halaman 8 sebanyak 3 kali. Kemudian halaman 9 hingga halaman 14 ini seperti judulnya doa 7 cabang. Artinya ketika kita membacanya sama seperti sebelumnya, kita membayangkan Avalokitesvara merupakan perwujudan dari welas asih semua Buddha. Jadi kita mengundang semua Buddha untuk hadir dan kita melakukan penghormatan. Kita memberi penghormatan kita melakukan persembahan, dan yang paling penting, hal penting lainnya adalah juga jika ada kesalahan yang kita lakukan di masa yang sebelumnya, kita mengakui hal tersebut dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah beberapa dari 7 hal. Ada 7 hal yang kita lakukan. Itulah mengapa disebut sebagai doa 7 cabang. Selanjutnya pada halaman 15 sampai halaman 24. Nah, ini adalah bagian tambahannya yang tadi disebutkan. Ini adalah bagian tambahan yang digubah oleh guru besar Pema Karpo. Jadi pada bagian ini kita merenungkan tentang Avalokitesvara, kita bermeditasi pada welas asih kepada semua makhluk di 6 alam. Nah, biasanya kalau kita bermeditasi welas asih kepada semua makhluk, ini kan agak sulit bagi kita, ya kan. Kadang semua makhluk itu apa sih? Kayak ketika kita menyebut semua makhluk, kita kan blank biasanya, kita kosong gitu kan, nggak bisa membayangkan. Jadi kita butuh hal yang lebih detail, penjelasan yang lebih detail. Kita pecah lebih detail. Semua makhluk itu apa? Oh, itu ada manusia, ada hewan, dan sebagainya. Jadi mengapa kita perlu untuk bermeditasi welas asih untuk mereka? Karena mereka masing-masing memiliki masalah mereka sendiri dan penderitaan mereka sendiri di dalam samsara ini. Jadi kita membaca seperti itu, selanjutnya kita membaca mantra Avalokitesvara, yaitu Om Mani Padme Hum, dan ini menjadi solusi untuk masalah-masalah mereka, sehingga kita bisa membantu diri kita sendiri dan juga membantu orang yang mereka makhluk-makhluk lainnya. Kemudian halaman 25, pada halaman 25 sekarang Avalokitesvara telah berada di atas kepala kita, dan dengan seperti itu kita melakukan permohonan, doa-doa permohonan, dan kita melakukan meditasi. Pada saat itu kita membayangkan bahwa ada cahaya yang begitu terang ini memancar
terpancar dari Avalokitesvara, dan ini memberikan kita berkah yang sangat besar kepada diri kita sehingga diri kita terpurifikasi. Jadi kita membayangkan batin kita yang penuh kekotoran, tubuh kita dan ucapan kita itu terpurifikasi secara keseluruhan. Kalau tubuh kita, batin kita, ucapan kita telah terpurifikasi, kita jadi seperti apa? Ya, kita jadi seperti Avalokitesvara, atau kita sama seperti Avalokitesvara. Nah, kita bisa membayangkan diri kita seperti itu, diri kita sebagai Avalokitesvara, atau kita bisa bayangkan sifat dasar kebudayaan kita itu muncul dalam bentuk Avalokitesvara. Kemudian halaman 26 kita lalu melafalkan mantra Om Mani Padme Hum. Pada saat kita melafalkannya, kita membayangkan bahwa Avalokitesvara berada di atas kepala kita dan diri kita sendiri juga adalah Avalokitesvara. Kemudian kita melafalkan Om Mani Padme Hum. Pada saat kita melafalkannya, kita tidak perlu membayangkan Avalokitesvara adalah seperti sebuah tubuh yang ada organ, yang ada jantung dan sebagainya. Tidak perlu. Tapi kita hanya perlu membayangkan tubuh Avalokitesvara yang seperti angkasa, seperti ruang, seperti itu, yang berada di atas sebuah bunga teratai dengan 6 kelopak bunga. Nah, jadi kita membayangkan bahwa di dalam hati Avalokitesvara, di tengah hati Avalokitesvara, di tengah terdapat sebuah bunga teratai dengan 6 kelopak. Di tengah bunga teratai tersebut terdapat suku kata Shi tadi yang berdiri di tengah. Kemudian di depannya ada suku kata, dikelilingi oleh suku kata Om Mani Padme Hum. Nah, dari suku-suku kata ini, cahaya yang terang benderang itu terpancar dari bunga suku-suku kata ini. Cahaya tersebut pergi ke alam para Buddha, dan cahaya ini berubah menjadi persembahan-persembahan yang luar biasa kepada masing-masing Buddha dan Bodhisattva, dan kita melakukan persembahan seperti itu. Kalau bahasa Mandarinnya Kongyang, kita lakukan persembahan kepada setiap Buddha dan Bodhisattva. Kemudian para Buddha dan Bodhisattva itu mereka mendapat perhatian kita, atau kita mendapat perhatian dari para Buddha dan Bodhisattva, dan mereka senang dengan persembahan kita. Nah, karena mereka senang, mereka mengirimkan kembali berkah mereka kepada kita dalam bentuk cahaya. Jadi kita bayangkan cahaya dari para Buddha dan Bodhisattva itu menyentuh diri kita, dan pada saat itu kita bayangkan diri kita terpurifikasi, dan pada saat terpurifikasi, pada saat yang sama juga kita mengumpulkan kebajikan yang luar biasa besarnya, mengumpulkan kebijaksanaan yang luar biasa besarnya. Itu disebut sebagai Sonam dan Yese. Kemudian yang kedua, kita membayangkan cahaya muncul dari hati Avalokitesvara, namun pada saat ini bukan ditujukan untuk alam para Buddha, tapi ditujukan untuk 6 alam kehidupan. Nah, kita membayangkan cahaya ini menyentuh setiap alam kehidupan dan membantu masing-masing alam kehidupan makhluk-makhluk terbebas dari penderitaan dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi kita membaca seperti ini sambil membaca Om Mani Padme Hum sambil memikirkan seperti ini. Nah, ketika kita selesai pada pelafalan yang kita lakukan, pada halaman 27 ini adalah halaman bagian penutup. Jadi kita membayangkan semua makhluk hidup, semua lingkungan-lingkungan di sekitarnya ini melebur dalam cahaya, dan cahaya ini melebur ke dalam Avalokitesvara yang berada di atas kepala kita, dan Avalokitesvara yang berada di atas kepala kita melebur juga menjadi cahaya dan melebur ke dalam diri kita sebagai Avalokitesvara. Diri kita juga melebur menjadi cahaya dan melebur ke dalam kata Om Mani Padme Hum, dan huruf Om Mani Padme Hum melebur dalam huruf Shi, dan huruf Shi ini pelan-pelan menjadi dari bawah itu pelan-pelan mulai menghilang, mengecil dan menghilang, dan menjadi ukurannya hampir seperti sehelai rambut yang begitu kecil.
Nah, pada saat itu kita bisa menggunakan huruf Shi yang seperti selai rambut ini untuk sebagai objek meditasi kita. Atau selanjutnya, huruf Shi yang seperti selai rambut ini juga akhirnya menghilang. Nah, ketika menghilang, yang tersisa adalah kejelasan batin kita sendiri, sifat dasar dari batin kita sendiri, atau kesadaran murni dari batin kita sendiri, yang dimana ini tidak ada lokasi, tidak ada warna, tidak ada bentuk, dan bebas dari aspek-aspek dualitas yang biasanya kita alami. Dan ini selalu ada di dalam diri kita. Dan tergantung waktu yang kita miliki, kalau misalnya kita punya waktu banyak, kita biasanya melakukan hal ini beberapa menit setiap minggunya. Jadi inilah tahap pembangkitan dan juga tahap perampungannya di bagian akhir. Dan dengan cara seperti ini, setelah selesai, kita bayangkan diri kita kembali berwujud sebagai ceresik, namun sekarang ceresik yang berlengan dua. Dan setelah itu kita melakukan doa dedikasi. Dan setelah itu, ya teman-teman pulang ke rumah. Tapi pulang ke rumah jangan lupa segalanya ya. Paling tidak saat berlatih ada sedikit yang bisa kita bawa pulang. Kita menjadi terpengaruh dengan cara yang positif pada sepanjang minggunya. Jadi kita sepanjang minggunya kita bisa mengingat tentang pergi berlindung, tentang bodhicitta, tentang ketidakkekalan, tentang hal-hal yang sifatnya ilusi, tidak benar-benar nyata, tentang perhatian penuh, dan yang paling penting tentang welasasi. Jadi ini kita bawa, kita perlu untuk ingatkan diri kita sepanjang hari-hari kita, sepanjang minggu, dan kita tidak lupa terhadap hal ini, tidak meninggalkan hal-hal seperti ini. Jadi singkatnya, kita mengingat Avalokitesvara sepanjang minggu kita, di mana Avalokitesvara adalah perwujudan yang paling luar biasa hebat dari welas asih semua Buddha. Jadi kita mengingat hal ini, meskipun apapun itu kondisi kehidupan kita, baik kehidupan kita itu sedang baik-baik atau sedang tidak baik-baik saja, kita tidak terpengaruh apapun kondisinya, kita tetap melanjutkan latihan diri kita. Dan kita membawa kualitas-kualitas ini sepanjang hari kita, dan setelah 5 atau 6 hari, dan pengaruh baik ini mulai memudar. Nah, pada saat itulah kita bisa datang lagi ke Money House untuk mengecas kembali